teman-teman, nama saya Rin Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum dagang. Hukum dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hukum dagang merupakan cabang hukum perdata. Objek hukum dagang adalah sesuatu yang bisa diperdagangkan atau diusahakan untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang dimulai pada abad pertengahan ketika hukum ini berkembang untuk mengatur aktivitas serikat dan perusahaan pedagang yang muncul di kota-kota. Hukum dagang pada masa ini bersifat adat dan profesional, dengan pedagang menciptakan hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mereka bahkan memiliki pengadilan sendiri yang disebut jurisdiction consular. Pada awal abad ke-19, proses kodifikasi hukum dimulai di bawah pengaruh rasionalisme dan revolusi Perancis, yang mementingkan hukum yang lebih universal dan menghapus monopoli yang ada pada serikat dan perusahaan pedagang. Kodifikasi ini mengubah hukum dagang menjadi undang-undang yang mengatur kegiatan komersial, disebut Actos de Comercio, tanpa memandang apakah pelakunya seorang pedagang. Namun pada abad ke-20, hukum dagang kembali ke definisi subjektif tradisional yang mengatur kegiatan yang dilakukan oleh individu tertentu, dengan konsep pedagang digantikan oleh perusahaan dan penguasa. Menurut Seni Tusisiko, acting komersial yang diatur oleh konten di dalamnya, dalam cacatnya oleh penggunaan komersial yang diamati secara umum di setiap alun-alun dan salah satu dari peraturan standar oleh masyarakat umum. Artikel ini tidak hanya mencakup daftar sumber hukum dagang Spanyol, tetapi juga hierarki di antara mereka. Menurut Hashim 2023. 1. CDC dan hukum komersial utama. COC atau Kodeks Komersial Spanyol adalah sumber utama, tetapi banyak hal yang telah berubah sejak 1985, sehingga banyak masalah komersial yang sekarang diatur oleh undang-undang khusus. COC hanya mengatur beberapa masalah terkait pedagang dan kontrak tertentu. Selain itu, undang-undang lainnya juga berperan penting. 2. Bea cukai, penggunaan atau kebiasaan praktik komersial yang telah dilakukan secara berulang oleh pedagang dapat menjadi sumber hukum. Meskipun memiliki keuntungan karena disesuaikan dengan kebutuhan pedagang, penggunaannya sebagai sumber hukum memiliki kelemahan karena sifatnya yang tidak tertulis dan memerlukan pembuktian. Hukum umum, ketika COC atau hukum komersial tidak memiliki aturan yang relevan atau tidak ada kebiasaan yang berlaku, hukum umum digunakan untuk mengatur masalah komersial. Namun jika ada aturan dalam COC atau hukum komersial, hukum umum hanya diterapkan sebagai pengecualian. Tujuan hukum dagang. 1. Mengatur aktivitas perdagangan. Hukum dagang dirancang untuk mengatur semua kegiatan yang terkait dengan perdagangan, baik oleh individu maupun badan usaha, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Melindungi kepentingan semua pihak. Tujuan hukum dagang adalah untuk melindungi hak dan kewajiban para pelaku perdagangan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi komersial. 3. Memberikan kepastian hukum. Hukum dagang memberikan kepastian kepada pelaku perdagangan dalam menjalankan usahanya, serta mengurangi ketidakpastian yang dapat muncul dari kesepakatan atau perselisihan. 4. Meningkatkan kepercayaan dalam dunia perdagangan. Dengan adanya aturan yang jelas, hukum dagang membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan dapat dipercaya, baik di tingkat lokal maupun global. 5. Menjamin keadilan dalam transaksi. Hukum dagang bertujuan memastikan bahwa semua transaksi perdagangan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat. 6. Menyelesaikan sengketa. Hukum dagang menyediakan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di
antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan komersial, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.